Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada acara tata cara penulisan tugas akhir S2 dan akses e-resource PSB. Untuk akses e-resource PSB akan dibicarakan atau dibawakan oleh Ibu Endang Wahyu Lestari. Dan kemudian untuk tata cara penulisan tugas akhir S2 akan dibicarakan oleh Pak Dindin. Oke, langsung saja Bu Tari, Oke, terima kasih. Mas siapa nih namanya? Lupa saya. Mas Hilmi. Oh ya, Mi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke materi, saya coba buka dikit ya. Jadi acara ini diselenggarakan oleh PPIM dengan kerjasama dengan PSB ya, di mana pimpinan PPIM meminta untuk kami memberikan materi terkait dengan teknis penulisan tugas akhir yang berdasarkan SK Rektor UI ya. Dalam hal ini tesis gitu ya. Nah, kenapa kita mengadakan ini? Karena pengalaman dari sebelumnya banyak dosen yang agak kesulitan ketika melakukan pembimbingan dengan mahasiswanya, di mana mahasiswanya menggunakan template yang berasal dari kakak kelasnya gitu ya. Nah, sehingga ada banyak ditemukan kesalahan-kesalahan teknis terkait dengan format penulisan yang tidak sesuai dengan SK Rektor gitu ya. Nah, kami PSB mencoba memformulasikan materi ini untuk kemudian para mahasiswa FEB bisa memanfaatkan yang sudah kita buat ini atau kita latihkan ini untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam hal ini Magister PPIM ya untuk menyelesaikan karya akhir sehingga tidak memiliki kendala teknis gitu ya. Nah, terkait dengan proses ini, kesempatan waktu pertemuan hari ini kami akan memanfaatkan juga untuk merefresh teman-teman S2 untuk kemudian nanti ketika melakukan proses riset, penulisan, mencari referensi, ini mendapatkan sumber-sumber yang relevan ya dan ilmiah gitu ya. Mungkin saya yakin bahwa sebagian besar teman-teman S2 PPIM sudah memanfaatkan resources yang ada di PSB dan UI tentunya ya. Namun nggak ada salahnya kalau saya merefresh kembali supaya teman-teman bisa lebih cepat dan lebih strategis untuk mendapatkannya ya. Nah, selain itu ada beberapa poin juga yang akan saya sampaikan, yaitu di mana proses ini direkam dan kami akan mengupload ke YouTube-nya PSB, sehingga kalau ada yang kurang jelas bisa memutar kembali ya, atau mungkin pada saat kesempatan offline ketemu di PSB bisa menanyakan ke kami apakah ini sudah benar teknis penulisannya atau tidak, atau bagaimana untuk konsultasi bisa dengan Mas Dindin yang nanti akan mempresentasikan juga ya. Nah, sebelum masuk ini saya izin buka dulu ya. Seperti saya awali tadi, teman-teman mahasiswa pasti sudah biasa menggunakan e-resources atau fasilitas koleksi yang ada di UI dan PSB ya. Namun saya ingin merefresh kembali juga, ini ada yang namanya katalog online kami yang baru ya. Kalau kalian klik nanti akan muncul tampilan yang bisa memberikan pencarian untuk ke semua koleksi PSB. Kemudian juga ada pilihan yang terkait dengan materi saat ini, yaitu bagaimana mengakses pusat data ekonomi bisnis, kemudian e-resources remote, dan juga untuk mendapatkan pedoman tugas akhir yang nanti akan teman-teman pakai selama melakukan menyelesaikan kerja tugas akhir ya. Nah, kemudian terkait dengan katalog, ini adalah tampilan dari katalog kita ya. Jadi ada buku-buku yang terbaru. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian klik. Kalau mau lihat pedoman tugas akhir yang akan dipaparkan oleh Pak Dindin, ada template yang disiapkan di sini, tinggal klik aja. Kemudian kalau mau lihat pusat data ekonomi dan bisnis, kita punya apa aja ada di sini, tinggal klik.
Dan termasuk yang kaitan dengan materi hari ini adalah dengan remote lab UI ACID ya. Nah, izinkan saya update juga terkait fasilitas di PDEB. Kalau saya lihat ini kan ada beberapa kekhususan ya yang di S2 PPIM ya. Jadi kalau yang terkait dengan beberapa keuangan seperti itu ya, pasti biasanya menggunakan Refinitiv atau yang isinya Econ dan data stream. Kemudian kalau bersinggungan dengan makroekonomi, kalian bisa menggunakan data namanya CEIC, makro, data makroekonomi ya. Dan ini online, remote, bisa diakses dari luar. Selebihnya, kita juga memiliki laporan tahunan, prospektus, financial report dari TBK, perusahaan listed di IDX ya. Nah, untuk terkait dengan pusat data ekonomi bisnis ini, yang in charge adalah Mas Deden, yang mungkin sebagian juga udah kenal, ada di PDEB, gitu ya. Kalau yang di Maksi, ini ada Mbak Tati dan Rijal di Rustam di MM. Nah, ini adalah gambaran makroekonomi yang ada di CEIC, yang biasanya dipakai oleh anak ekonomi ya, tapi mungkin kaitan dengan lintas disiplin atau lintas subjek, teman-teman PPIM bisa juga memanfaatkan data ini untuk mensupport riset. Nah, kemudian terkait dengan yang akan saya sampaikan, ada terkait dengan remote UI ya. Remote UI adalah e-resources, sistem pencarian. Remote UI itu adalah sistem pencarian yang bisa mengintegrasikan pencarian kita dengan memasukkan suatu keyword yang integrated ke e-resources, semua e-resources yang dilanggan oleh UI, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman mahasiswa memasukkan any keyword ke dalam kotak ini, dia akan langsung link ke semua sumber yang berkaitan dengan keyword yang kalian masukkan, gitu ya. Jadi ini adalah fasilitas yang canggih remote ini supaya mahasiswa dimudahkan. Jadi nggak harus ke satu-satu database gitu ya. Nah, hal yang penting juga yang saya ingin sampaikan adalah kita sedang memiliki atau mendapatkan trial, yaitu Statista. Ini kalau kelihatan dari gambarnya ya, Statista. Statista itu tidak jauh berbeda, mirip dengan Euromonitor yang biasa digunakan oleh teman-teman yang di bidang marketing ya. Nah, Statista ini kita dapat trial dari UI dapat dari vendor ya, untuk bisa diakses oleh seluruh sivitas UI melalui remote yang tersedia sampai dengan 5 April. Jadi kita punya waktu sekarang tanggal 31. Kalau misal teman-teman mahasiswa marketing ada kebutuhan untuk mengaksesnya, silakan mumpung gratis gitu ya data-data ini. Nah, kemudian ini adalah beberapa jurnal ilmiah ilmu manajemen yang tersedia di remote UI ACD tadi. Jadi bisa dilihat, nanti saya share PPT ini ya, dan ini bisa diakses melalui dengan SSO. Nah, khusus untuk EBSCO, saya nggak tahu apakah mahasiswa mengalami kendala kalau ngeklik EBSCO dari rumah atau dari kampus ya. Tapi kalau misalnya terjadi kendala tidak bisa akses ke EBSCO host database EBSCO, silakan aja pakai fasilitas login ini gitu ya. Tapi ini kembali lagi khusus untuk mahasiswa UI gitu ya. Nah, kemudian poin lagi yang lain yang sebelum saya masuk ke praktek adalah ProQuest. Kalau teman-teman pernah masuk ke ProQuest, ini ada yang namanya ProQuest Dissertation and Thesis Global dari multidisciplinary, berbagai subjek gitu ya, yang bisa teman-teman jadikan rujukan untuk mengcompare topik yang misalnya ngomong tentang Islamic banking gitu ya, atau tentang apalah gitu ya, stock exchange misalnya. Kalau di luar siapa sih yang udah nulis tesisnya, disertasinya gitu ya, atau skripsinya. Nah, ini bisa dijadikan bahan tambahan pengetahuan untuk komparasi terkait dengan topik yang kita akan tulis nantinya ya. Ini sebagai tawaran ilmiah yang diberikan oleh ProQuest. Oke, sekarang saya ingin coba masuk ke remote dulu ya. Minta SSO login ya. Bentar. Udah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Sudah, Bu, Bu. sudah.
Oke, ini adalah tampilan dari remote ya. Sebelum saya masuk ke search engine-nya remote yang integrated ke semuanya, saya ingin melihatkan statista dulu ya, mumpung masih bisa diakses. Ini adalah tampilan statista gratis trial. Apa aja sih isinya? Banyak industri yang bisa dibuka, yaitu consumer good, internet, media advertising, retail trade, sport, recreation, teknologi telecommunication, transportation logistik, travel tourism dan hospitality, gitu ya. Jadi teman-teman bisa yang berkaitan dengan nulis bidang industri ini mungkin bisa memanfaatkan fasilitas statista. Nah, apa sih isi reportnya? Ini beberapa contoh report-report yang disediakan oleh statista. Ada digital trend report, consumer brand report, industry market report, politics society report, company and product report, country and region reports, dan seterusnya. Kemudian juga mereka menyediakan insight. Ada market insight, consumer insight, company insight, e-commerce insight, gitu ya. Ada juga infografik dan ini ada beberapa service statista yang mungkin perlu dibaca gitu ya. Nah, kita coba masuk silakan yang mau jadi percontohan topik tesisnya, silakan chatting aja. Jadi saya bisa ngambil dari topik yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa. Silakan di chatting aja, nanti saya bantu cari. Ada yang mau volunteer? Tourism ya, halal tourism nih siapa? Mbak Venisa. Iya, Bu. Saya coba ya. Oke, Bu. Pas banget nih marketing ya, Mbak. Iya, bener, Bu. Nah, langsung ketahuan ya, Bu. Langsung dapat ya. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa dibuka. Saya singkat aja ya karena mengingat waktu. Jadi ada statistiknya juga, kemudian resultnya ada 20 gitu ya. Nanti Mbak Venisa bisa lihat aja langsung gitu ya. Kemudian saya coba deh salah satu buka. Muslim turis ya. Nah, ini contoh tampilan awalnya dari hasil pencarian judul Muslim Tourist Arrival from Indonesia ke Malaysia ya, antara 2015 sampai 2017. Ini tersedia PDF-nya, ada Excel, ada PNG, ada PPT ya. Jadi bisa dimaksimalkan dan ini ada beberapa alternatif penawaran alternatif yang bisa digali juga gitu ya, terkait dengan topik yang tadi kita masukkan. Saya mau liatin Excel. Excel tinggal klik aja ya. Mungkin PPT ya lebih menarik ya. PPT, saya klik. Oke, saya buka ya. Terlihat kah? Terlihat ya. Nah, kalau Mbak mau lihat ini lebih detail, silakan aja nanti langsung akses ya. Ini salah satu contoh aja yang saya ingin perlihatkan ke teman-teman mahasiswa bahwa lumayan powerful atas fasilitasnya statista. Oke, sudah cukup ya untuk dicontohkan ya. Jadi kembali aja. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi ini adalah fasilitas lumayan gratis tanpa bayar dan trial cuma sampai tanggal 5 April gitu ya. Nah, saya coba masuk ke sekarang ke ini ya, ke kembali ke remote. Nah, tadi saya masukin lagi materinya Mbak ya, atau ada yang lain ya? Udah ada yang masukin belum? Holding BUMN. Holding BUMN, kalau BUMN ini istilah bahasa Inggrisnya tolong diketik. Atau influencer marketing ya, coba ini dulu ya. Sorry, Intan duluan ya, sorry. Banyak juga yang masuk nih. Cryptocurrency, boleh kita coba nih, setelah Mbak Venisa.
Search. Berapa banyak yang dihasilkan tertarik tentang cryptocurrency. Nah, wow, banyak ya. Ada 56.000 lebih result pencarian. Nah, teman-teman kalau kayak gini nggak usah pusing-pusing. Bisa dipersempit pencarian atau result ini dengan beberapa cara. Pertama, dengan option. Ya. Kata cryptocurrency ini kalau berdasarkan option ini ada di all field. Jadi ada di semua elemen ini. Nah, kita persempit biasanya lebih cenderung yang lebih tepat ada di title, gitu ya. Atau mungkin dipersempit lagi dengan nambah autornya kalau sudah pernah tahu tulisan tentang cryptocurrency yang sedang dicari. Atau mungkin jurnalnya, atau mungkin judul bukunya. Atau mungkin subjek yang terkait dengan cryptocurrency yang lebih spesifik silakan aja dimasukkan. Atau mungkin yang agak relasi abstrak ya, tapi abstrak terlalu banyak kalimatnya. Jadi coba kita persempit dengan ini ya, search-nya. Coba berapa banyak. Oke, berkurang ya. Ada 41.000, masih banyak sekali. Nah, pasti teman-teman pengen carinya yang full text dong. Gitu ya. Kemudian kalau untuk tesis biasanya carinya jurnal artikel, benar ya? Atau mungkin ada lagi nggak cuma jurnal artikel, ada buku dan seterusnya, ada newspaper mungkin atau artikel newspaper. Kemudian dipersempit lagi dengan tahun mungkin ya, tahun. Berapa tuh berkurangnya? 3 tahun terakhir kita ambil, oke masih banyak ya, masih 1000-an. 1.500-an. Nah, kemudian bisa dipersempit dengan disiplin. Disiplinnya apa yang mau kita persempit? Pasti bisnis ya. Ada 624 yang kaitan dengan bisnis, dengan topik cryptocurrency. Kemudian kalau mau dikawinkan lagi dengan yang hukumnya, ini juga ada kaitan dengan hukum. Atau mungkin computer science atau economic mungkin ya, yang relasinya. Ada berapa tuh? Ada 1.100. Nah, kalau misalnya teman-teman masih merasa banyak, ya, bisa dipersempit dengan tahun terbitan tadi ya, mungkin 1 tahun terakhir. Nah, ini ada disertasi dan tesis, gitu ya. Coba kita jangan buka yang lainnya, mungkin artikel jurnalnya kita abaikan dulu. Saya coba perlihatkan yang tesis dan disertasi. Oke. Ini dapat 12 result yang isinya adalah full text, disertasi atau tesis yang 3 tahun terakhir diterbitkan, kemudian dia menyinggung terkaitan dengan disiplin subjek atau disiplinnya ekonomik dan hukum dan bisnis gitu ya. Nah, kalau terlihat di sini ada full text, maka bisa di-download gitu ya atau dibaca. Ini semuanya full text terkait dengan currency. Tinggal apakah ini berkaitan dengan yang Mbak siapa tadi tulis atau tidak, nanti tinggal dilihat aja daftar isinya ya. Nah, di sini ada beberapa fasilitas. Ini ada permanent link. Jadi kalau misalnya sekarang di close remote-nya, tapi ini pengen dibaca suatu saat, jangan lupa di copy ininya. Permanent link-nya. Taruh di Word atau di apa gitu ya, kemudian nanti someday bisa diklik lagi, tinggal nanti masuk ke langsung definitive title ini. Kemudian kalau cocok mau dijadikan rujukan, silakan ambil citasinya. Tinggal klik aja tadi, kita citasinya EPA ya. Oke, muncul kan? Nah, ini adalah format dari EPA atas buku tersebut, tapi kok ini nggak ke bawah ya? Tunggu, simple banget. Oke ya. Ya, contohnya seperti itu ya. Kemudian misalnya ini coba kalau yang ini yang kedua EPA-nya. Oh, singkat ya. Ini benar ya Din ya? Kalau singkat seperti ini ya? Harusnya ada ininya ya, ada terbitan yang lainnya, ada keterangan yang lainnya ya. Oke. Cari yang universitas deh.
Ada nggak universitas disertasi dari universitas tertentu? Oh, nggak ada ya. Kita salah satu ambil full text-nya. Tinggal diklik aja, nanti akan muncul seperti ini. Kalau mau baca terlalu banyak, karena ini ada 235 halaman, bisa baca abstraknya dulu. Nah, ini abstraknya. Ya. Kalau setuju maka di-download. Kalau enggak mungkin diabaikan. Nah, ada hubungannya terkait dengan beberapa hal yang berwarna biru. Biru ini bisa diklik dan ini akan menjadikan alternatif. Bisa jadi keyword yang lainnya bisa memberikan alternatif sumber-sumber yang lainnya gitu ya. Seperti ini. Oke. Sorry. Gini sih. Ini salah satu contoh ya. Nah, kita coba kembali ke ini deh. Apa namanya, ke remote ya. Saya coba kasih contoh dari topik yang lainnya. Value creation for education. Mudah-mudahan ketemu ya. Oh, dapat nih 13.824. Tapi perlu dipersempit lagi ya. Dengan full text, kemudian jurnal artikel atau disertasi juga boleh. Kemudian tahun terbitnya mungkin 3 tahun terakhir. Masih banyak. Aspeknya di sini mungkin terkait dengan apa? Bisnis atau bisnis mungkin ya. Bisnis. Dapat 487. Kalau mau dipersempit lagi, berarti tinggal main di beberapa pilihan tersebut. Seperti misalnya yang terbit terbaru. Ada berapa? Ada 135. Jadi yang menulis tentang value creation for education sudah dapat banyak sumber ya dari remote ini sebanyak 135 result minimal atau mungkin lebih bisa banyak lagi gitu ya. Nah, terkait dengan ini kita coba citasi. Kalau udah cocok, saya mau coba citasi APA munculnya kayak gimana sih? Nah, teman-teman, ini kan sudah formatnya APA ya. Kalau misalnya oke, maka tinggal copy paste aja untuk masuk ke daftar pustaka gitu ya. Sejauh ini paham ya teman-teman semua ya? Saya coba lagi yang topik lain ya, sekalian biar adil. Influencer marketing. Ada 224 result. Tapi ini kayaknya baru di any field ya. Di semua field yang memuat topik tentang term atau kata influencer marketing. Nah, kalau mau lebih exactly, coba kita dalam title ya. Kita dalam title dan kita atur 3 tahun terakhir misalnya. Ini kan masih terlalu banyak ya. Kita coba search. Dapat 95. Kalau masih terlalu banyak, dipersempit lagi dengan pencarian ini yang saya tadi jelaskan, gitu ya. Misal 1 tahun terakhir, terbitannya yang terbaru. Ini ada 47. Jadi teman-teman yang menulis
influencer marketing untuk yang kata ini ada di topik, ini didapatkan dari remote, ada 47 riset yang bisa dimanfaatkan untuk tesis teman-teman gitu ya. Oke. Gimana? Ada yang ingin bertanya terkait dengan remote sebelum saya menyerahkan ke Dindin? Ada pertanyaan di chat Bu Tari. Oh iya, tunggu saya lagi lihat nih. Yang holding BUMN saya belum belum cari ini ya. BUMN berarti apa ya? Government corporate ya istilahnya ya. Nanti mungkin bisa dicari dari istilah itu ya. Untuk statista apakah akan diperpanjang? Nah, pertanyaannya bagus nih. Saya tidak bisa menjawab terus terang. Kenapa? Karena yang melanggan akan adalah nanti perpustakaan UI untuk bisa diakses oleh semua sivitas UI melalui remote. Jadi kalaupun dilanggan, ini bukan diperpanjang ya, karena belum dilanggan. Ini baru dikasih trial. Jadi kalau misalnya nanti statista akan dilanggan oleh UI, itu ada prosesnya bidding dan seterusnya. Jadi mungkin tax time. Tax time-nya bisa beberapa bulan bahkan ya. Jadi mumpung masih gratis dan bisa diakses, silakan teman-teman yang butuh statista dipakai aja mulai hari ini. Minimal ngumpulin data dulu yang terkait dengan beberapa topik yang akan ditulis ya. Kemudian untuk artikel, apakah bisa search berdasarkan model penelitian kualitatif dan kuantitatif? Terus terang saya belum punya pengalaman, tapi kalau mungkin bisa dilihat dari setelah mempersempit hasil pencarian ya, misalnya sudah dapat 10 jurnal gitu ya. 10 jurnal, kemudian buka aja abstraknya, kan mungkin dari abstrak bisa tersirat ini kualitatif atau kuantitatif, atau bisa juga di bagian awal yang terkait dengan metode penelitiannya, atau bagian sub-sub dari jurnal atau buku atau disertasi yang menyinggung terkait dengan model penelitian kualitatif atau kuantitatif. Tapi kalau pencarian berdasarkan search engine yang tadi dilihatin di remote, di field feed itu tidak ada spesifik yang pencariannya berdasarkan model penelitian. Kenapa? Karena memang remote ini berisi dari berbagai database yang sumbernya bisa buku, bisa newspaper, bisa newsletter, bisa report, bisa publication, trade publication, bisa buku, bisa jurnal, dan seterusnya gitu ya. Jadi pencarian yang disediakan di opsi ini ya, di opsi ini cukup umum ya. Cuman ada author, title, publication, subject, abstract, dan seterusnya. Mungkin di abstrak ini kali ya ditulis kualitatif atau kuantitatif. Jadi bisa mungkin di abstrak tersebut menyinggung bahwa topik yang dikaitkan yang muncul dari artikel yang dicari adalah mengandung metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Itu mungkin yang saya bisa bantu jawab terkait pertanyaan Mbak Mas Agus ya. Kemudian, apakah semua artikel jurnal yang ada di sini sudah bisa dikatakan kualitasnya sesuai standar atau perlu cek kembali skor kualitas jurnalnya, Bu? Misalnya Simego. Kemarin, oke, saya jawab ya. Kemarin waktu kita punya sesi S3, ada pertanyaan bagaimana mencari jurnal yang Q1, gitu ya. Terus terang kita nggak hafal mana aja jurnal di bidang-bidang tertentu, di marketing, keuangan, atau strategik, atau SDM yang Q1 gitu ya. Tapi yang paling gampang adalah teman-teman mahasiswa masuk dulu ke Scopus. Kenapa? Karena Scopus itu memberikan gambaran mana jurnal-jurnal yang populer atau Q1, Q1, Q2. Nah, kalau misal di marketing kan Journal of Marketing ya. Kalau di Strategic Management Journal. Kalau di finance, Journal of Finance, The Journal of Finance itu ada di semuanya di sini. Jadi bisa dipersempit melalui pencarian publication title setelah mengetahui itu Q1 atau Q2 atau Q3 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman Mas Mbak Putri ini finance atau marketing ya, Mbak?
Oh, marketing. Oke. Marketing berarti Journal of Finance. Coba aja nanti sini ketik Journal of Finance. Coba ya, saya coba liatin ya. Oh, sorry, marketing ya. Kok finance? Marketing. Coba kita lihat ya. Title-nya ini. Nah, ini ada, kalau dibilang title berarti kan di title-nya ada Journal of Marketing ya. Berarti kalau ini bukannya title, berarti dia adalah title of publication. Publication title, ya. Coba kita cari. Ini kita hilangkan dulu aspek-aspeknya. Berapa banyak sih? Oh, ada 81.000 sekian yang memuat yang berasal dari Journal of Marketing. Ya, ini bisa dilihat Mbak Putri bisa dapat banyak ini, tinggal pencariannya diatur. Kalau mau resource-nya yang Q1 dari marketing gitu ya. Kalau misal Journal of Finance, coba saya coba Journal of Finance. Biasanya namanya The Journal of Finance. Ada 70.000. Nih, teman-teman dari finance nih, keren nih. Ya. Sementara dari PPT yang tadi saya paparkan ada beberapa nama jurnal yang berkaitan dengan bidang manajemen, bidang PPIM gitu ya. Jadi bisa di copy paste dari situ, silakan. Oke, berikutnya pertanyaannya sebelum masuk ke Mas Dindin. Apa ini ya? Izin bertanya, dalam perkuliahannya kami pernah mendapat tugas yang diwajibkan mahasiswa mendownload jurnal. Salah satunya dari Willy. Namun kami terkendala karena UI tidak memiliki akses ke jurnal yang dimaksud. Mohon informasi apakah memang UI belum berlangganan dengan jurnal dimaksud. Nah, jurnal Willy itu saya belum jelas ini apa judulnya, karena Journal of Finance juga keluarannya John Willy ya. Mungkin maksudnya terbitan John Willy mungkin ya ini ya. Jadi kalau jurnal terbitan John Willy kan banyak ya. Mungkin memang tidak semuanya terbitan jurnal John Willy ini kita langgan atau UI langgan gitu. Jadi kalau Mbak siapa namanya nih? Mas Ajis ya. Mas Ajis mau mengetahui terbitannya John Willy, ini mungkin bisa dari opsi publisher, kalau nggak salah di sini. Nah, ini publisher. Ketik Willy ya. Biasanya sih namanya John Willy. Coba kita buka. Jadi tidak spesifik semuanya terbitannya John Willy itu dibeli atau dilanggan. Nah, ini macam-macam, ada molekuler onkologi, ini juga terbitannya Willy, John Willy ya. Jadi ini pertanyaannya saya belum bisa menjawab detail karena belum ketahuan mana judul yang dimaksud dari Willy ini gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Statistik tadi udah, kualitatif kuantitatif udah. Yang Simago sudah ya tadi ya, dari Scopus. Terkait dengan hasil publikasi tesis mahasiswa PPIM, apakah bisa diakses melalui remote lib UICD? Kalau tesis, disertasi atau karya akhir dari FEB ya, FEB, lulusan FEB termasuk PPIM tentunya, bisa sih diakses dari lib UICD atau lontar katalognya UI, perpustakaan UI. Tapi memang itu terlambat sekitar 3-5 tahun ya Dindin ya. Berapa tahun Din? Iya Bu, 3-4 tahun. selisih 5 tahun. 5 tahun ya. Jadi 5 tahun berarti kalau sekarang 2023 berarti 2018 biasanya ada. ke belakang. Itu bisa dilihat. Kalau ada yang membership, ada yang open. Kalau membership berarti lebih banyak yang bisa diakses melalui proses membership teman-teman mahasiswa di perpustakaan UI.
kemudian dapat login, nah maka bisa baca. Nah, tapi kalau untuk membaca yang current, yang terbaru sampai terakhir, paling tidak terlambat 1 semester ya, karena harus diolah, dikatalogisasi, teman-teman mahasiswa tentunya harus ke PSB ya, ke PSB, ke tempatnya Mas Dindin yang di bawah di basement, atau kalau tesis disertasi, skripsi, tesis dari prodi-prodi lain di luar PPIM, ada di lantai 2, dasar 1, 2 di atas lobi gitu ya. Jadi silakan ya. Kalau melalui remote lib UI ACD saya nggak belum pasti ya, karena belum pernah coba. Saya biasanya kalau mau kaitan dengan publikasinya UI itu kita masuknya ke Lontar. Alamatnya lib UI ACID. Itu adalah alamat katalog online-nya perpustakaan UI yang menyediakan berbagai tipe koleksi gitu ya. Terakhir, pertanyaan terakhir, kalau statistanya sudah dihapus? Sudah habis, Bu. Sudah Trial habis, statistik. kira-kira web apa saja yang dianggap valid untuk terkait data statistik topik pemasaran? Apakah data dari data? Bisa Kata data. Hah? Dari kata data. Kata data tuh maksudnya apa ya? Oh, kayak begini aja. Kalau statistik tentang pemasaran, saya mungkin coba tanya ke Deden deh. Den, coba selain ke finance sama akuntansi atau keuangan yang mengakses Refinitiv, yang mengakses CEIC, itu ada nggak anak pemasaran? Deden? Kata data itu perusahaan media dan riset berita terkini. Oh, enggak. Kayaknya enggak ya, karena biasanya transaksi keuangan yang ada ya. Oke. Nanti bisa diperjelas lagi dengan tanya ke Mas Deden ya, Mbak Bella, terkait dengan data statistik. Kita tuh punya ya data statistiknya BPS. Kalau mau teman-teman lihat itu ada. Tapi misal nggak di PSB nggak mencukupi karena kita punya datanya cuma yang tahun 2021 dan beberapa tahun sebelumnya kalau nggak salah. Kalau misalnya dibutuhkan, bisa mahasiswa yang sedang tesis, disertasi, atau skripsi bisa menghubungi lembaga. Dalam hal ini yang biasa menggunakan data statistik BPS adalah Lembaga Demografi yang ada di gedung gedung A, kemudian LPEM yang ada di Salemba, gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang butuh data statistik yang tersedia di sana bisa mengajukan minta surat permohonan, biasanya mereka pasti kasih gitu ya. Jadi silakan aja mengakses yang ada di luar PSB atau luar fakultas, bisa di lembaga. Oke, kayaknya udah habis ya pertanyaannya ya. Selesai ya, oke. Secara singkat, secara umum, ini yang saya berikan. Bila ada pertanyaan atau lebih detail lagi terkait dengan teknis pencarian sumber, silakan aja tanya ke saya atau tanya Mas Dindin atau tanya ke pustakawan yang lain. Dan ini bisa dilakukan pada saat jam kerja atau mungkin kalau memungkinkan bisa dijawab di saat di luar jam kerja, mungkin juga bisa dibantu sejauh ini memang memungkinkan gitu ya. Kayaknya dari saya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman mahasiswa segera lulus ya. Amin. Amin. Amin, Bu. Terima kasih. Oke. Lulus tepat waktu ya, Bu. Lulus tepat waktu, ya. Tambahan nih terkait dengan lulus tepat waktu ya. Teman-teman mahasiswa, ini saya sampaikan juga sih kemarin di sesi S3 ya, bahwa biasanya kalau sudah ujian ada beberapa revisi. Nah, antara revisi dengan ujian biasanya sudah laku nih atau udah kerja atau udah sibuk gitu ya. Akhirnya perbaikan karya akhir sedikit terabaikan. Bahkan ada kejadian anak angkatan 2017 dia belum pegang ijazah karena dia bingung soft copy atau full text-nya tulisan karya akhir dia entah di mana. Dia lupa apakah di hard disk atau di mana, dia nggak ketemu.
dan konsekuensinya adalah dia belum mengunggah. Nah, dia punya printed. Jadi paling terparah dia mengetik ulang gitu ya, dengan revisi-revisi yang harus dia lakukan. Kemudian mengunggah, baru kemudian mereka dapat bebas pinjam pustaka, persyaratannya, baru bisa pegang ijazah. Jadi harapan kami dengan adanya kegiatan ini teman-teman lulus tepat waktu dan segera mengunggah ya, sehingga nanti segera sudah tunai semua tugasnya sebagai master manajemen ilmu manajemen di FEB UI. Kayaknya itu aja tambahan saya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat, cepat lulus. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, sama-sama, Mas. Ini belum berakhir ya. Jangan ada yang keluar dulu. Ini justru sesi yang paling penting nih. Ya, ini yang terakhir ada penulisan tugas akhir ya. Teknik penulisan. Pak Didin, Ya, silakan langsung mulai. langsung mulai boleh. Oh, baik. Udah siap ya. Baik. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah bergabung ya untuk sesi yang kedua ini terkait penulisan teknis format tugas akhir. Nah, mungkin tadi Bu Tari sudah sampaikan juga bahwa penulisan format ini diharapkan nanti ada keseragaman dari format dari tesis yang nanti Bapak Ibu akan buat. Mungkin untuk penelusuran data Bu, sepertinya mahasiswa PPM udah pada jago-jago Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ya, di sini ada Mbak siapa? Mbak Tian, terus Mbak Faradiba, Mbak Widiawati. Wah, itu langganannya ke saya tuh Bu kalau kontak mau pinjem Refinitiv Bu. Harusnya yang lain juga ya, karena ini worth it. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa mempergunakan semaksimal mungkin fasilitas yang sudah disiapkan, sudah disediakan oleh fakultas, khususnya di sini oleh Pusat Sumber Belajar ya. Baik, untuk sesi saya terkait teknik penulisan tugas akhir, memang di sini boleh dibilang nanti merupakan suatu tahapan sampai untuk mendapatkan ijazah ya. Jadi pengalaman ketika saya menerima tugas akhir tesis itu pas setelah saya cek, ternyata waduh ini formatnya kok belum sesuai nih dengan panduan ataupun dari SK Rektor Perpustakaan UI ya. Jadi banyak juga yang masih belum seragam. Kemudian juga ada yang mereka merevisi template-nya tuh setelah tulisannya jadi. Jadi nah itu juga akhirnya membutuhkan waktu lagi ya. Jadi dengan adanya di awal dengan adanya penjelasan terkait penulisan teknis format tugas akhir, jadi teman-teman yang sudah mulai menulis tesis diharapkan sudah mulai menggunakan template yang nanti akan kami berikan. Jadi untuk template-nya itu sudah dari awal gitu, kita mulai bimbingan ataupun sebelum sidang ataupun nanti pas revisi sudah mulai menggunakan template yang akan kami berikan. Baik, sebelum nanti saya lebih ke teknis lagi terkait format tesisnya, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait tugas akhir ya, karena ini juga tugas akhir, karena nanti ada beberapa boleh dibilang kewajiban ya mahasiswa sebelum selesai atau sebelum untuk bisa mendapatkan ijazah. Mungkin di sini saya share screen dulu.
Baik, sudah terlihat ya. Baik, ini sebenarnya panduan ini sudah ada di dalam SK Rektor, sudah ada tersedia ya. Cuma kami merangkum kembali dan bukan mungkin saya men-skip beberapa slide karena semuanya ada di panduan SK Rektor tersebut. Mungkin ini beberapa yang nanti yang akan saya sampaikan terkait poin penting, kemudian teknik penulisan, naskah ringkas, kemudian form persetujuan publikasi naskah ringkas, dan juga unggah air dan bebas pinjam pustaka. Nah, ini untuk poin penting yang ada di dalam SK Rektor terkait penulisan teknis format tugas akhir. Mungkin ini saya lebih ke poin yang paling bawah nih, yang terkait ijazah ya. Kalau yang lain mungkin bisa. Ijazah ini akan diberikan bagi mahasiswa yang telah mengunggah karya ilmiahnya dengan status unggahan diterima. Nah, nanti akan saya sampaikan, kita akan praktik juga terkait unggah UIANA, di mana apakah unggahnya tersebut bisa langsung diterima, apakah ada perlu perbaikan ataupun masih menunggu persetujuan pustakawan, seperti itu. Ini adalah beberapa bagian yang harus ada di dalam penulisan tesis ya. Ini biasanya kita bagi dalam 3, itu bagian awal, kemudian bagian isi dan akhir. Nah, ini bagian awal biasanya terkait dengan halaman awal ya, sampul atau daftar isi, atau lebih ke halaman Romawi biasanya. Kemudian untuk yang halaman bagian isi itu terkait dengan bab 1, bab 2 seperti itu isinya, dan bagian akhir itu terkait dengan daftar referensi ataupun appendix atau lampiran. Nah, kemudian terkait naskah ringkas. Naskah ringkas ini berlaku untuk semua jenjang ya, baik S1, S2 ataupun S3. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini bahwa naskah ringkas itu nanti akan diberikan format template-nya juga, itu seperti artikel jurnal ilmiah, kemudian maksimal 16-20 halaman, dan juga ini tidak perlu dicetak, tetapi ini nanti akan diunggah beserta tesis ya. Kemudian nanti template-nya juga akan kami berikan, akan kami praktekkan juga formatnya seperti apa. Kemudian terkait formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, nah ini adalah formulir yang mana nanti wajib diisi oleh teman-teman mahasiswa dan juga wajib ditandatangan oleh salah satu dosen pembimbing. Jadi kalau misalkan ada dosen pembimbingnya ada 2, ya berarti salah satu aja, seperti itu. Kemudian terkait unggah UIANA. Nah, ini unggah UIANA nanti harus semuanya wajib ya diunggah di UIANA. Tugas akhir nanti yang diunggah itu ada 3 file, yaitu tesis yang bentuknya sudah dalam format PDF, kemudian naskah ringkas dalam bentuk Word, dan juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Dan semuanya harus diunggah di alamatnya lib.ui.ac.id/unggah. Nah, nanti setelah diunggah, nanti dicek statusnya, apakah statusnya diterima, direvisi, perlu perbaikan, ataupun masih menunggu persetujuan pustakawan. Nanti status unggahannya, bukti unggahnya di-download dan dicetak untuk diserahkan ke pusat sumber belajar. Nah, selain itu juga ada yang namanya bebas pustaka perpustakaan UI. Nah, ini juga wajib dibuat, tetapi tenang, enggak, membuatnya hanya mengisi link yang ada di sini s.id/bebas pustaka UI. Nanti tinggal mengisi file-file yang sudah mereka siapkan, dan nanti bukti bebas pustakanya akan dikirim melalui email. Dan ini teman-teman, email UI-nya tolong diperhatikan juga karena wajib menggunakan email UI. Kemudian untuk tugas akhir, apakah tesis, disertasi, untuk sampai saat ini perpustakaan UI tidak menerima dalam bentuk hard copy ya. Jadi cukup dengan diunggah di UIANA saja. Kemudian terkait penyerahan tugas akhir. Nah, untuk tesis dan disertasi ke pusat sumber belajar, ini nanti teman-teman diminta untuk menyerahkan sebanyak 2 eksemplar hard copy.
Kemudian hard copy tersebut harus dicetak bolak-balik mulai bab 1 sampai dengan terakhir atau halaman lampiran biasanya. Ya, jadi jangan dibolak-balik mulai dari depan ya, tetapi harus dicetak nanti dibolak-balik mulai dari bab 1 sampai dengan halaman lampiran. Kemudian untuk covernya itu untuk S2, S3 warnanya coklat tua. Kemudian juga jangan lupa untuk menyerahkan yang tadi bebas pustaka UI dan juga bukti unggah. Nah, nanti setelah persyaratan ini semuanya diserahkan ke pusat sumber belajar, nanti diberikan 2 formulir, yaitu bebas pinjam pustaka dan tanda terima tugas akhir. Nah, ini biasanya dipakai untuk persyaratan untuk pengambilan ijazah di prodinya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk template-nya sendiri, untuk template tugas akhir untuk tesis. Nah, ini nanti saya akan praktek juga ada di websitenya PSB ya. Websitenya PSB sendiri ada di psb.feb. Nanti apabila ada dari teman-teman yang perlu misalnya konsultasi atau ingin menanyakan terkait template, bisa silahkan, bisa di WhatsApp ke nomor saya ada. Baik, saya akan langsung kita praktek ya, langsung praktek satu-satu dari mulai template format tesis, kemudian naskah ringkas, kemudian juga formulir persetujuan, kemudian unggah juga. Baik, ini adalah websitenya Pusat Sumber Belajar ya, psb.feb.ui.ac.id. Nah, ini di sini tampilan awalnya seperti ini. Ya, tadi Bu Tari sudah sampaikan bahwa di sini ada namanya pedoman tugas akhir. Nah, ini ada pedoman tugas akhir, tinggal diklik aja menu ini, pedoman tugas akhir. Kemudian di dalam pedoman teknis penulisan tugas akhir, di bawah sini ada tulisan template dan pedoman tugas akhir bisa di-download di sini. Ya, ini tinggal diklik aja di sini. Nah, setelah diklik, ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada beberapa template terkait tugas akhir. Dari mulai template disertasi, kemudian dissertation, kemudian master thesis adalah yang berbahasa Inggris ya. Kita coba mengakomodir mungkin kalau ada dari teman-teman yang tesisnya menggunakan bahasa Inggris. Ya, nanti kalau bahasa Inggris bisa menggunakan template master thesis, kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia bisa menggunakan template tesis. Seperti ini. Selain itu juga di sini ada template naskah ringkas. Jadi semuanya sudah ada lengkap ya template-nya. Kemudian juga selain itu di sini juga sudah ada formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, di sini sudah aja. Jadi teman-teman tinggal download aja formulir tersebut. Selain itu juga untuk terkait unggah juga sudah ada manualnya, tata caranya. Kemudian juga terkait pedoman teknis penulisan tugas akhir sesuai dengan SK rektor juga sudah ada di sini. Ya, jadi semuanya terkait template, kemudian juga formulir, naskah ringkas semuanya sudah ada di sini semua. Jadi teman-teman silakan buka dan silakan langsung download ya template tersebut. Baik, di sini saya coba praktekkan untuk yang tesis ya. Kita klik template tesis. Dicoret. Nah, baik. Di template tesis, di sini kita sudah membagi
beberapa bagian sudah dalam bentuk Word ya, Microsoft Word. Kenapa dalam bentuk Microsoft Word? Jadi teman-teman nanti tinggal mengganti isinya saja, boleh dibilang ya, isinya saja, langsung diketik. Karena template-nya, formatnya semuanya sudah sesuai dengan panduan daripada SK Rektor ya. Nanti kita akan praktekkan satu-satu dari mulai halaman cover sampai lampiran. Yang kedua, kenapa kita dalam bentuk Word dan juga membagi-bagi tidak menjadi satu file? Karena kalau misalkan dijadi satu file dalam bentuk Word, dikhawatirkan nanti formatnya akan berubah. Contoh halamannya nanti akan berubah karena format penomoran halaman juga tidak seperti biasanya ya. Nanti kita akan praktekkan. Jadi teman-teman diharapkan setelah ini harus di-download dulu ya, di-download dulu baru nanti mengganti isinya. Jadi jangan langsung mengganti di web ini ya, karena nanti ini biasanya formatnya akan berubah. Jadi nanti langsung di-download dulu semuanya, filenya, baru nanti diganti isinya. Baik, saya akan coba kita teknis membahasnya satu-satu ya. Saya akan coba buka template tesis yang sudah saya download. Baik, saya coba mulai dari halaman cover ya, paling depan. Nah, halaman cover itu boleh dibilang halaman paling depan ataupun halaman untuk cover jilid ya. Di sini sudah ada dari mulai logo UI, ini tidak perlu dirubah karena ini sudah sesuai dengan panduan seperti ini. Kemudian juga di bawahnya ada tulisan Universitas Indonesia. Kemudian di bawahnya ada nama judul tugas akhir. Nah, ini judul tugas akhir, judul tesis. Jadi teman-teman tinggal diganti aja judul tugas akhirnya dengan judul tesis teman-teman. Jadi tinggal langsung diganti aja. Untuk margin semuanya sudah sesuai dengan format. Jadi teman-teman tinggal mengganti saja judul, kemudian untuk halaman cover ya, judul, kemudian juga di bawahnya ada tesis sudah betul, kemudian nama lengkap, udah juga tinggal mengganti nama lengkapnya dengan nama sendiri. Ini jenisnya, jenis hurufnya Times New Roman ukuran 12, kemudian mengganti NPM dengan nomor NPM-nya mahasiswa, kemudian di bawahnya sudah ada seragam, ini nggak perlu diganti, hanya tahunnya aja ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program Pascasarjana Depok tahunnya. Nah ini biasanya suka menanyakan nih, Pak ini tahunnya tahun apa gitu, tahun apakah tahun pas setelah selesai atau tahun sidang. Nah biasanya teman-teman ini tahun kelulusan. Biasanya tahun kelulusan ya biasanya kalau enggak setelah sidang ya, tahun pas sidang karya akhir seperti itu. Nah ini tahun kelulusan. Baik, selanjutnya setelah halaman cover masuk ke halaman judul. Sebentar, saya buka dulu. Nanti akan ada perbedaan mana halaman cover dan halaman judul ya. Nah, ini halaman judul. Jadi di halaman judul dari atasnya hampir sama. Ada mulai Makara, kemudian Universitas Indonesia, kemudian ini judul tesis, kemudian tesis. Nah, di sini salah satunya. Jadi untuk yang ini mesti bergeser akuntansi. Untuk yang halaman judul, ini ada keterangannya. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu manajemen. Atau nanti mungkin lebih jelasnya ya, ditanyakan ke prodinya, apa untuk gelarnya seperti itu. Apakah memang master atau magister gitu ya. Nanti tinggal ditanyakan aja. Di sini ada perbedaannya halaman cover dan juga halaman judul.
Ya, ada tulisannya diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar dalam ilmu manajemen. Kemudian sama di bawahnya ada nama juga diganti, kemudian nomor NPM juga. Kemudian di bawahnya ada perbedaan ya, ada perbedaan dengan halaman cover yang tadi. Kalau di sini lebih spesifik lagi. Nah, kalau di sini langsung ada nama prodinya dan juga kekhususannya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi ilmu manajemen misalkan, kemudian kekhususan kalau memang ada, misalnya kekhususannya manajemen keuangan ataupun sumber daya ya. Kemudian tulisan Depok, kemudian ini juga tuliskan nama bulan dan tahun. Kalau di halaman cover hanya tahunnya saja, tapi untuk di halaman judul ini ada bulan dan tahun. Untuk penomoran kita mulai mulai halaman judul. Ini halaman judul adalah udah mulai halaman Romawi 1. Tetapi halaman Romawinya tidak perlu ditulis di sini. Jadi ini sudah halaman judul adalah halaman Romawi 1, tetapi tidak perlu dicantumkan nomor halamannya. Untuk nomor halamannya, ini halaman Romawi, semuanya berada posisi di bawah tengah. Sekali lagi, halaman Romawi, posisinya ada di bawah tengah. Ya. Kemudian setelah halaman judul masuk ke nama halaman pernyataan orisinalitas. Ya. Ini adalah halaman pernyataan orisinalitas. Ini orisinalitas diganti aja, diisi aja namanya, kemudian juga NPM ya, dan NPM-nya, kemudian tanda tangan, kemudian juga tanggal. Nah, tanggal, bulan, tahun. Ini dimasukkan di sini. Ya, tanggal, bulan, tahun. Dan di sini sudah ada penomoran halaman 2 Romawi. Ya. Jadi ini sudah ada penomorannya nih. Jadi teman-teman tidak perlu lagi men-set ulang terkait penomorannya karena ini sudah ada penomorannya halaman 2 Romawi. Ya, ini untuk halaman pernyataan orisinalitas. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam halaman pengesahan. Nanti ini setelah download ini ada tampilan ini saya berubah nih. Harusnya di center seperti ini. Ya. Setelah itu ada masuk ke halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini isinya seperti ini. Tinggal memasukkan nama, kemudian NPM, kemudian program studinya, ilmu manajemen, judul tesisnya. Nah, di sini diisi lagi di sini untuk memperoleh gelar apa. Tinggal diketik di sini, yang titik-titik ini pada program studi apa. Seperti ini. Ini halaman untuk halaman pengesahannya. Kemudian di bawah ada pembimbing, penguji. Kalau memang pembimbingnya ada 2, ya silakan tinggal ditambahkan lagi di sini nama pembimbingnya seperti itu. Pengujinya ada 3, tinggal ditambahin lagi 3 gitu ya. Kemudian setelah itu di bawahnya ada tulisan ditetapkan di. Nah ini tinggal ketik aja apakah Depok atau Salemba. Kemudian untuk tanggal juga sama. Apakah tanggal sidang, tanggal terakhir untuk menandatangan pas ketika sidang biasanya. Ya. Ini tinggal diisi aja di sini. Dan penomoran halaman juga sudah ada semua di sini. Kemudian setelah itu masuk ke kata pengantar. Ya, kata pengantar tinggal diganti aja nanti isinya kata pengantarnya. Kemudian juga di bawahnya ada Depok. Tulisan Depok, kemudian tanggal, bulan, tahun, tinggal diganti, dan juga nama mahasiswanya. Seperti ini. Untuk kata pengantar tidak perlu ditanda tangan ya. Kemudian setelah itu masuk ke halaman pernyataan persetujuan publikasi tugas akhir untuk kepentingan akademis. Nah ini juga sudah disiapkan nanti formatnya, tinggal diisi aja nanti, ini tinggal diisi nama, NPM, program studi, kemudian fakultasnya, kemudian jenis karya akhirnya juga. Kemudian setelah itu tinggal mengganti titik-titik ini dengan nama judul tesisnya. Ya.
Ini untuk pernyataan persetujuan publikasi naskah ringkas. Selanjutnya masuk ke halaman abstrak. Baik, di sini untuk abstrak itu harus dibuat dalam 2 bahasa. Yang pertama itu abstrak dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu abstrak dalam bahasa Inggris. Seperti ini. Untuk abstrak ada ketentuannya minimum maksimum sekitar 100 kata ya. Di sini untuk halaman abstrak tinggal diisi aja nama, program studi, judul, dan pembimbing. Kemudian tinggal diganti aja di sini abstraknya, kemudian di bawahnya ada kata kunci. Nah, kata kunci ini dibatasin sampai maksimal 5 kata kunci. Jadi tidak boleh sampai lebih ya dari 5 kata kunci. Kemudian untuk penomoran juga sudah ada nanti untuk mulai halaman abstrak. Nah, ini kalau apabila tadi ya sampai halaman persetujuan publikasi pernyataan publikasi akademis, itu belum ada yang namanya auto text. Nah, ini mulai halaman abstrak Indonesia sudah ada namanya auto text, dan ini tulisannya Universitas Indonesia. Seperti ini. Jadi mulai halaman abstrak Indonesia itu sudah ada, boleh bilang auto text, tulisan Universitas Indonesia. Ini jenis hurufnya Arial ukuran 10 tebal. Tapi ini karena sudah ada, jadi Anda tidak perlu lagi membuat auto text-nya ya, karena sudah ada. Ya. Kemudian halaman berikutnya yaitu halaman abstrak dalam bahasa Inggris. Seperti ini. Tinggal mengisi nama, studi program, title, dan juga konselor. Sini sama ya. Tapi ini dalam abstraknya dalam bahasa Inggris. Kemudian sama ada keywordnya juga. Nanti dibatasin hanya 5 maksimal keywordnya. Abstrak Indonesia, Inggris, kemudian masuk ke dalam daftar isi. Nah, ini format daftar isinya harus seperti ini ya, formatnya, template-nya ya. Sedangkan untuk isi, untuk konten daripada isi, misalkan bab 1, kemudian bab 2-nya isinya apa, itu serahkan kepada prodinya masing-masing ataupun sesuai dengan bimbingan daripada dosen pembimbing. Jadi kami hanya lebih ke template ataupun format penulisannya. Ya, format tesisnya. Daftar isi seperti ini, kemudian halaman judul, pernyataan originalitas, ini seperti ini. Jadi untuk halaman Romawi tidak perlu tebal, tapi huruf kapital semua. Kemudian setelah itu ada bab 1, pendahuluan. Nah, untuk yang bab 1, 2, 3 itu formatnya harus seperti ini ya, tebal semua bab-bab utamanya. Tapi untuk subbabnya tidak perlu tebal. Kemudian juga untuk isi ataupun pembahasan dari masing-masing bab itu diserahkan kembali ke mahasiswa dan juga dosen pembimbingnya. Ini untuk daftar isi. Di sini sudah halaman Romawi masih berlanjut ya. Untuk auto text juga sama, sudah berlanjut. Kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, lampiran seperti ini. Kalau memang ada lampiran. Kemudian setelah daftar isi ada namanya daftar tabel. Kalau memang ada tabel ya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke daftar tabel. Nah, di sini apabila ada tabel silakan diberikan keterangan, misalkan tabel 1.1, tabel 1 di bab 1 nomor 1, kemudian misalnya tabel 4, tabel berarti ada di bab 4, tabel nomor 1. Nah, ini seperti ini nanti penulisannya untuk daftar tabel. Kemudian setelah daftar tabel juga kalau memang ada daftar gambar, silakan ditulis gambar, keterangan gambarnya ya. Ada gambar 1.1 seperti itu. Kemudian kalau memang ada lagi daftar lampiran atau appendix, nah silakan di sini ditulis lagi ada lampirannya apa saja. Silakan ditulis di sini formatnya seperti ini. Jadi untuk daftar tabel, gambar, lampiran tidak perlu dibuat per halaman ya. Jadi maksudnya daftar tabel sendiri, gambar sendiri bisa silakan lanjut di bawahnya saja. Di sini selain untuk mengurangi kertas juga sama seperti abstrak Indonesia Inggris juga kalau memang
masih mumpuni untuk menjadikan satu halaman, tidak terlalu banyak, boleh silahkan digabungin seperti ini di bawahnya. Misalnya abstrak, kemudian abstrak bahasa Inggris di bawahnya, seperti itu. Baik, ini untuk daftar isi. Sekarang saya lanjut ke bab ya, ke bab 1, bab 2 sampai berikutnya. Baik, ini contoh adalah bab 1 pendahuluan ya. Nah, ini penulisannya juga sudah sesuai dengan format atau template. Jadi teman-teman tinggal mengganti aja nih. Misalkan mengganti pendahuluan dengan apa. Kemudian ini adalah subjudul, subbab ya, subbab. Misal seperti ini, ada 1.1 latar belakang. Seperti itu. Penulisannya harus seperti ini sama. Kemudian apabila ada gambar, harus formatnya seperti ini. Untuk gambar di sini ada nama gambarnya. Jadi disebutkan nanti keterangan setelah mencantumkan gambar, di bawahnya ada keterangan gambarnya. Gambar apa, gambar nomor berapa, 1, misalnya bab 1, nomor 1, kemudian nama gambarnya apa, ini jenis hurufnya, Times New Roman 12, kemudian bentuknya center, ya di tengah. Kemudian disebutkan juga sumbernya, Times New Roman, jenis hurufnya ukurannya 10. Misal sumbernya dari apa disebutkan di sini. Sumber dari gambar tersebut. Perbedaannya dengan di tabel, yaitu apabila di tabel, ini keterangannya ada di atas. Ya, kalau tabel di atas, kalau gambar itu di bawah. Kalau di tabel keterangan di atas, silahkan lihat. Misalnya ada tabel, judul tabelnya ada di sini, di atasnya. Ya. Tabel apa, jenis hurufnya juga sudah ada. Kemudian untuk center posisinya juga, kemudian source-nya di mana? Source-nya di bawahnya. Setelah tabel di sini seperti ini. Ya. Sumbernya apa? Ini jenis hurufnya Times New Roman, ukurannya 10. Jadi tinggal mengganti aja sumbernya dengan sumber apa seperti itu. Kemudian terkait subbab, untuk aturan subjudul itu maksimal sampai 3 tingkatan. Maksudnya apa 3 tingkatan seperti ini? 1.1, 1.2, kemudian 1.2.1, kemudian 1.2.1.1. Jadi hanya sampai 3 tingkatan. Jadi maksimal hanya sampai judul subbab gitu ya. Jadi tidak boleh ada lagi. Misalkan dari sini lanjut lagi. 1.2.1.1 lagi nggak boleh karena hanya dibatasin hanya sampai 3 tingkatan subjudul ya. Subjudul hanya sampai 3 tingkatan seperti itu. Baik, tadi daftar tabel sudah, gambar sudah, kemudian untuk subjudul juga sudah. Nah, sekarang terkait penomoran. Untuk mulai bab 1 itu kan penomorannya udah mulai penomoran Latin ya. Di sini ada angka 1 ya. Kalau tadi kan Romawi sudah. Dan juga auto text-nya juga sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat footer auto text tulisan Universitas Indonesia. Untuk penomoran, ini penomoran untuk setiap masuk bab utama, setiap hal masuk awal bab itu posisinya ada di bawah tengah. Ya. Posisinya ada di bawah tengah dan halamannya harus ganjil. Sekali lagi, untuk masuk bab halaman pertama setiap bab, posisi halamannya ada di bawah tengah dan halaman penomorannya harus ganjil. Seperti ini, bab 1, nomor 1. Dan halamannya harus ganjil. Kemudian halaman berikutnya, posisinya ada di pojok kiri atas. Nah, ini juga template-nya sudah sama ya template-nya. Jadi ini template penomoran sudah ada. Halaman berikutnya ini ada di pojok kiri atas. Ini halaman 2 ya.
Nanti saya akan di akhir saya akan berikan contoh tesis yang sudah jadi ya. Jadi biar nggak bingung seperti apa gitu. Mungkin masih belum terbayang ya penomorannya. Jadi halaman berikutnya setelah pembahasan bab 1, kemudian halaman berikutnya ada di pojok kiri atas. Nomor 2 ada di pojok kiri atas. Kemudian halaman 3 ada di mana? Halaman 3 ada di pojok kanan atas. Jadi ada 3 tipe penomoran ya ketika masuk ke dalam halaman nomor Latin. Tadi ada posisinya di bawah tengah, harus ganjil, kemudian nomor 2, halaman 2 berikutnya ada di pojok kiri atas, dan halaman 3 ada di pojok kanan atas. Mungkin sebagai patokannya, halaman genap, pojok kiri atas, halaman ganjil, pojok kanan atas gitu lah. Genap kiri atas, ganjil kanan atas. Tapi untuk bab, setiap bab itu halamannya harus ganjil dan posisinya di bawah. Ya, di sini sudah ada formatnya, jadi tinggal mengikuti aja. Jadi tidak perlu lagi untuk diset lagi seperti itu. Ya, ini untuk halaman 4 sama dengan halaman 2, posisinya ada di pojok kiri atas ya, karena halamannya genap seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan dari suatu pembahasan, ya dari pembahasan misal bab 1, bab 2 itu jatuhnya di halaman ganjil seperti itu ya. Berarti kan otomatis masuk ke bab berikutnya akan halamannya genap ya. Nah, ini ada caranya supaya masuk ke halaman ganjil. Sebentar. Coba di bab 2. Baik, ini merupakan contoh bab berikutnya ya, bab 2 ya. Sama sih untuk pembahasan bab 2, bab 3, bab 4, dan juga untuk jumlah bab itu diserahkan kepada prodi ataupun dosen pembimbingnya ya. Karena masing-masing jumlah bab setelah saya terima dari tesis yang pernah kami terima itu jumlahnya ada yang berbeda-beda, ada yang 5 bab, ada 6 bab gitu. Jadi itu kita tidak sampai untuk ke kontennya ya, kita lebih ke formatnya, format penulisannya. Nah, ini untuk bab 2 sama ini contoh contoh judul subbab ya seperti tadi ya. Gambar juga sama, ini subbab juga sama. Nah, terkait untuk seperti ini. Bab 2 pembahasan terakhirnya tuh di halaman 7 gitu kan. Otomatis halaman 8 karena akan masuk ke bab 3 di halaman 8. Kan itu genap kan, sedangkan aturannya harus ganjil. Jadi caranya diberikan halaman tambahan, berarti halaman 8, dan diberikan tulisan halaman ini sengaja dikosongkan. Nah, ini sengaja dibuat seperti ini agar nanti ketika masuk bab berikutnya halamannya menjadi ganjil. Silakan untuk posisi halaman ini sengaja dikosongkan, boleh posisinya di sebelah sini ataupun di tengah misalkan ya, nanti pingin di tengah aja kelihatan boleh. Sebenarnya ini aturan agar masuk ke bab berikutnya halaman ganjil biar nanti ada keseragaman ya. Kenapa halamannya harus ganjil setiap masuk bab? Karena nanti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tesis nanti akan harus dicetak mulai bolak-balik halaman bab 1 ya. Jadi mulai bab 1 kan akan dicetak bolak-balik tuh kanan kiri ya. Nanti bab 1 dicetaknya bolak-balik sampai akhir, sampai lampiran. Nah, jadi ketika nanti di hard copy itu akan seragam semua. Setiap masuk bab akan posisinya di sebelah kanan semua. Ya, jadi setiap bab itu jadi patokannya ketika dicetak masuk bab itu setiap bab itu harus posisinya di kanan. Kalau misalkan ada di kiri, wah berarti ini ada halaman yang ganjil nih, ada yang belum termasuk.
atau mungkin belum ditambahin halaman kosong. Jadi untuk sebagai patokan aja setiap bab itu akan posisinya ada di sebelah kanan seperti itu. Itu alasannya kenapa penomoran setiap bab harus ganjil ya, seperti itu. Baik, itu untuk pembahasan apabila pembahasannya jatuh di halaman genap ataupun dari masing-masing pembahasan setiap bab-babnya ya. Nah, sekarang saya langsung loncat ke halaman daftar pustaka, contoh daftar pustaka ya. Baik, tadi untuk daftar pustaka tadi sudah disinggung sama Bu Tari bahwa menggunakan APA ya. Nah, ini contoh ataupun template format untuk daftar pustaka seperti ini. Untuk penomoran berbeda ya, tapi ini tetap menggunakan halaman ganjil ya, karena daftar pustaka nanti lampiran juga harus halaman ganjil karena posisinya nanti harus ada di sebelah kanan di hard copy-nya. Ya, tetapi untuk daftar pustaka ini posisinya ada di pojok kanan, tidak lagi seperti pembahasan bab 1 posisinya ada di bawah. Jadi ini langsung mengikuti pembahasan sebelumnya. Jadi ada di posisi pojok kanan atas. Nah, ini ada beberapa contoh daftar pustaka yang sesuai dengan panduan ya formatnya. Misalkan ini Abbott, ini berarti ini dari buku nih. Ini buku judulnya An Essay in Economic Theory. Ini seperti ini formatnya, ya. Dan daftar pustaka harus disusun berdasarkan abjad dari mulai A, kemudian B, seperti itu ya. Jadi nggak boleh loncat-loncat dari A dulu, kemudian C atau B gitu. Harus berurut. Dan ini juga formatnya sudah sesuai spasinya juga, kemudian ukuran hurufnya juga, jenis hurufnya ya. Kemudian ukurannya juga sudah sesuai. Jadi teman-teman silakan mengikuti contoh daftar pustaka yang sudah ada di template tesis. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh ya, mulai dari buku, dari jurnal, ataupun dari internet, website seperti apa. Ini silakan bisa dilihat contohnya, contoh penulisan daftar pustakanya ya. Seperti ini. Dan untuk auto text ini tetap ada ya, karena ini akan berlaku sampai halaman lampiran. Seperti itu. Baik, saya coba masuk ke halaman terakhir, halaman lampiran. Untuk halaman lampiran juga sama untuk penomoran, harus halaman ganjil ya, posisinya sama seperti daftar pustaka ada di pojok kanan atas. Untuk lampiran tinggal silakan diketik aja lampiran. Kemudian juga untuk auto text di sini juga sudah ada, jadi untuk lampiran ataupun untuk appendix ya. Baik, ini saya sudah sampaikan terkait template ataupun format untuk penulisan tesisnya ya. Kemudian saya akan lanjut ke naskah ringkas, contoh naskah ringkas. Ini sorry Ya. tadi udah dilihatin ya yang full text dari karya akhir yang dari salah satu penulis, dari satu Oh, lulus. mau sekarang aja Bu, nanti nggak terakhir. Oh iya boleh terakhir, jangan lupa dikasih tahu ya biar kelihatan. Ya, nanti di terakhir aja nanti saya sampaikan. Okay, thank you. Baik, teman-teman, sekarang saya masuk ke contoh naskah ringkas. Jadi naskah ringkas itu ringkasan daripada tesis yang dibuat ya. Ini formatnya seperti ini. Ini sebenarnya hampir sama seperti ketika menulis artikel jurnal ilmiah.
Nah, di sini silakan ditulis judulnya, judul tesisnya ya, judul tesis yang bahasa Indonesia ya. Di sini kemudian juga nulis nama penulisnya, di sini diganti nama penulisnya yaitu nama mahasiswa, kemudian nama pembimbingnya. Nama pembimbingnya apabila ada 2 ya dituliskan dua-duanya. Ini juga jenis hurufnya sudah ada, Times New Roman 10. Kemudian di sini diisi departemennya, departemen apa, manajemen. Kemudian juga di sini udah ada keterangan fakultinya, kemudian emailnya, email mahasiswa. Ya. Kemudian di sini ada tulisan abstrak, kemudian di sini isi abstraknya. Nah, ini adalah isi abstrak yang harus diganti sama teman-teman semua. Di sini dibatasin sampai 100 kata ya. Kemudian setelah itu dituliskan kata kunci di sini sama seperti di abstrak atau abstrak Indonesia dan Inggris yang di dalam tesis. Juga ini dibatasin hanya 5 keywordnya hanya 5. Kemudian di sini ada judul bahasa Inggris, title in English ya. Ini judul bahasa Inggrisnya di sini, kemudian juga tulisan abstrak bahasa Inggris, kemudian di sini isi dari abstrak bahasa Inggrisnya. Kemudian di sini ada keywordnya juga sama, ya keyword dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian untuk konten, untuk isi dari naskah ringkas itu kami serahkan ke masing-masing prodi ataupun pembimbingnya. Jadi kami tidak bahas terkait kontennya ya, isinya apa saja itu diserahkan ke mahasiswanya seperti itu. Tapi yang perlu disampaikan bahwa naskah ringkas ini file tipenya dalam bentuk Word maksimal 20 halaman. Sudah termasuk daftar pustaka ataupun lampiran. Ya, jadi apabila ada daftar pustaka dan lampiran dimasukkan itu sudah masuk ke dalam hitungan. Ya, jadi sudah termasuk 20 halaman itu sudah termasuk daftar pustaka dan lampiran seperti itu. Ini untuk naskah ringkas ya. Kemudian saya masuk ke formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, untuk formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, ini tinggal di-download aja ya di websitenya PSB. Kemudian isiannya seperti ini. Nah, untuk persetujuan publikasi naskah ringkas ini boleh ditulis tangan ataupun diketik ya. Ini karena bentuknya nanti ini harus diunggah di UANA, boleh berbentuk JPEG ataupun PDF. Ini tinggal diisi aja. Ini nama pembimbingnya, kemudian NUP pembimbingnya, kemudian nama, NPM, fakultas, ini tinggal diisi aja. Kemudian yang penting yaitu jangan lupa untuk checklist ya. Checklist ataupun tanda silang ini. Apakah naskah ringkasnya dapat diakses di UANA ataupun tidak. Nah, ini harus diisi. Karena kalau tidak diisi, ini pasti akan minta diperbaiki sama perusahaan UI. Jadi teman-teman tinggal dipilih apakah di checklistnya dapat diakses ataupun tidak. Walaupun tidak, berarti harus aja. Misalkan akan ditulis atau akan diterbitkan di jurnal nasional, silakan ditulis keterangannya. Jurnal apa, tahun apa. Walaupun itu masih diprediksi ya, diprediksi, tapi tetap harus di checklist dan diisi formulir di sini yang di bawahnya titik-titik. Kemudian diisi juga di Depok, tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian di sini wajib diisi ditanda tangan oleh salah satu dosen pembimbing tesisnya. Di sini tanda tangan pembimbingnya. Seperti itu. Kalau ada 2, salah satu aja. Tidak perlu dua-duanya. Baik, kemudian saya masuk ke praktek untuk unggah ya. Untuk unggah ada websitenya di libui.ac.id/unggah.
Baik, untuk unggah, tadi sudah saya sampaikan, untuk lib.ui.ac.id/unggah. Nah, ini ketika klik website lib UI unggah, ini ada tulisan unggah. Nah, Bapak, Ibu tinggal diklik aja nih unggah. Kemudian tinggal pilih tesis. Dipilih tesis. Nanti tinggal diisi aja, sebenarnya ini boleh dibilang tinggal copy paste aja ya, dari soft copy masukin ke dalam sini. Dan juga jangan lupa dipersiapkan 3 file tadi yang sudah disiapkan, yaitu tesis dalam bentuk PDF, kemudian naskah ringkas dalam bentuk Word, dan juga formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, ini isiannya seperti ini. Di sini diminta untuk mengunggah file naskah ringkas, tinggal diisi aja naskah ringkasnya. Kemudian juga di sini diisi apakah dapat diakses ataupun tidak. Nah, ini harus sinkron antara yang diisi dengan yang pilihan di sini. Karena ada perlu perbaikan bahwa mahasiswa di formulir persetujuannya dipilihnya checklistnya dapat diakses, tetapi di sini tidak dapat diakses. Jadi harus sama pilihannya. Di formulir dapat diakses juga harus di sini juga dipilihnya harus dapat diakses. Seperti itu. Kemudian ini yang lainnya tinggal di informasi dasar, tinggal diisi aja judul Indonesia, judul Inggris, kemudian abstrak Indonesia, abstrak Inggris ya. Kemudian kata kunci, kemudian kontributor. Nah, ini mungkin yang sering ditanyakan ataupun yang sering bingung ya isiannya. Kalau untuk penulis utama udah jelas nama mahasiswanya. Nah, untuk pembimbing tesis, semua nama pembimbing ataupun penguji semuanya sudah ada di kolom ini ya. Jadi misalkan tinggal ketik aja misalkan nama pembimbing tesisnya Pak Jafri gitu kan. Pak Jafri. Ini sudah ada semua nih namanya di sini. Tuh. Misalkan siapa lagi dosennya, jadi tinggal diketik aja, nanti tinggal dipilih aja. Sudah ada atau belum nama pembimbingnya apapun nama pengujinya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan nama pembimbing atau pengujinya belum ada di daftar di sini ya. Tinggal diketik aja belum terdaftar. Tuh, sudah ada. Jadi bagi mahasiswa yang menginput nama pembimbing atau pengujinya belum ada, silakan diketik belum terdaftar. Ya, jadi tinggal diketik aja belum terdaftar. Sama seperti di pengujinya juga, kalau memang belum ada, tinggal ketik aja belum terdaftar. Belum terdaftar seperti itu. Ya. Kemudian untuk detail dokumen, nah tadi kan yang diunggah adalah naskah ringkas. Nah, ini untuk detail dokumen adalah tesisnya sama naskah ringkas. Kalau tadi kan formulir persetujuan ya. Sekarang tesis dan naskah ringkasnya. Tinggal diisi aja di sini, tinggal diunggah. Tetapi jangan lupa untuk di-rename terlebih dahulu nama filenya. Nih, ada nama, kemudian strip means tesis, means fakultasnya FEB, min lagi tulisan full text, means tahun lulus. Nah, jadi penomoran rename filenya jangan lupa untuk dibuat seperti ini. Dan juga sama naskah ringkasnya juga di rename seperti ini. Nama, kemudian tesis, nama fakultasnya, kemudian naskah ringkas. Ya, naskah ringkasnya, kemudian baru tahun. Jangan lupa untuk semua dokumen, apakah tesis, naskah ringkas tidak boleh menggunakan watermark ya. Jadi polos, harus benar-benar polos, tidak perlu menggunakan watermark. Biasanya nanyain, Pak boleh pakai watermark dalam bentuk makara? Tidak perlu. Jadi di sini benar-benar polos, tidak perlu menggunakan watermark ya. Seperti itu.
Yang lainnya tinggal diisi aja nih, daftar isi juga tinggal di copy paste aja sih. Seperti ini. Yang lainnya sama jumlah, hanya mengisi aja. Yang tanda bintang merah itu wajib diisi ya. Jumlah halaman naskah ringkas ada berapa, jumlah halaman full text juga seperti itu. Nah, apabila setelah selesai, nanti jangan lupa untuk cek status unggahannya. Ini ada status unggahan. Kebetulan ini kalau apabila mahasiswa nanti hanya ada logout, unggah, dan status unggah. Nah, nanti jangan lupa dicek di status unggahnya. Apakah nanti perlu perbaikan, masih menunggu persetujuan pustakawan atau diterima. Nanti kalau misalkan sudah ada, sudah statusnya diterima, tinggal silakan download dan print. Seperti itu. Jadi sering-sering mengecek status unggahnya. Kalau ditanya kira-kira berapa lama Pak pengecekan, karena pengecekan oleh perpustakaan pusat ya, pustakawan dari UI, ya mudah-mudahan aja sih tidak lama. Terkadang ada mahasiswa yang baru unggah pagi, ternyata sorenya atau siang ternyata sudah dicek gitu, statusnya udah diterima gitu. Ada ya belum. Yang pasti di hari kerja, kalau Sabtu Minggu tidak masuk ke dalam hitungan ya untuk pengecekan. Baik, itu untuk unggah tugas akhir untuk tesis ya. Kemudian juga jangan lupa untuk membuat bebas pustaka UI. Ya, tadi juga persyaratannya untuk membuat bebas pustaka UI. Untuk penyerahan karya akhir ya, karya akhir. Untuk bebas pustaka UI tidak perlu datang ataupun tidak perlu mengisi secara manual, karena ini bisa diakses di s.id/bebas pustaka UI. Kemudian nanti akan langsung keluar tampilannya seperti ini. Ya, surat keterangan bebas pinjam. Nanti mahasiswa tinggal mengisi aja nih nama, kemudian NPM, kemudian email. Emailnya jangan lupa harus email UI ya. Karena nanti bebas pustaka ini akan dikirim melalui emailnya UI ya. Dan biasanya apabila mahasiswa sudah melakukan unggah ataupun mengisi bebas pustaka ini, biasanya SSO-nya sudah mahasiswa sudah tidak bisa lagi mengakses remote, biasanya seperti itu. Jadi biasanya ada yang mahasiswa, Pak saya masih perlu akses remote, ya berarti ini harus dipending dulu nanti sampai lulusan ya. Jadi biasanya kalau sudah mengisi ini, biasanya otomatis teman-teman sudah tidak bisa lagi mengakses LIB UI gitu, fasilitas yang ada di perpustakaan. Kemudian ini tinggal isinya lagi jenjang pendidikan, kemudian juga fakultasnya, program studinya, alamat rumah, dan telepon. Setelah itu tinggal submit dan nanti akan dikirim melalui email. Biasanya berapa lama? Nah, di sini ada keterangannya di atas 3 kali 24 jam atau 3 hari maksimal. Semoga maksimal sih. 3 hari kerja biasanya nanti akan dikirim melalui email. Baik, ini untuk bebas pustaka. Kemudian saya akan ambil contoh yaitu tesis yang sudah jadi, ataupun nanti ada naskah ringkasnya juga, ada formulirnya juga yang sudah diisi. Saya akan ambil contoh dulu, yaitu tesis yang sudah statusnya diterima ya oleh perpustakaan pusat ataupun yang sudah sesuai dengan format. Mungkin tadi bingung terkait penomoran ya khususnya ya. Ini adalah tesis, ini tesisnya kakak kelasnya nih yang memang udah sama ya. Sudah sama semua. Author text-nya juga sudah. Saya lebih ke penomoran ya. Ini penomorannya. Dia juga sudah menggunakan penomoran format yang sudah sesuai dengan template yang kami berikan. Ini halaman bab 1 dia udah mulai di bawah tengah ya. Auto text-nya juga sudah ada, halaman juga ganjil. Kemudian halaman 2 tuh mereka juga sudah sesuai nih. Halaman 2 di sini, kemudian juga halaman berikutnya di sebelah kanan, halaman berikutnya lagi halaman genap, halaman 4 di kiri,
Jadi ini sudah contoh tesis yang sudah sesuai dengan format penulisan karya akhir ya. Kemudian contoh yang apabila suatu pembahasan itu jatuhnya di halaman ganjil ya. Tadi di halaman Nah, ini contoh kalau pembahasannya. Nah, dia pembahasan dari satu bab itu jatuhnya di halaman ganjil di halaman 87. Jadi dia membuat halaman kosong, halaman blank ya, halaman 88 dan diberikan tulisan. Halaman ini sengaja dikosongkan. Nah, ini udah betul nih sesuai dengan template yang sudah kami berikan. Seperti itu. Daftar pustaka juga sudah sama seperti ini halamannya. Contoh format juga udah sesuai dengan berabjad ya, dari mulai A, kemudian B, seperti itu. Jadi untuk melihat formatnya, kalau bisa jangan melihat contoh, misalkan asal mengambil contoh kakak kelasnya, tapi lebih ke melihat template yang sudah kami berikan, seperti itu. Baik, sekarang tinggal apabila ada yang ingin ditanyakan terkait format, naskah ringkas, ataupun tugas akhir atau bebas pustaka, silakan. Mungkin saya akan membacakan dulu pertanyaan yang dari chat ya. Dari Mas Rendar ini. Untuk yang Turnitin, syarat seminar hasil apakah isi tesis saja tanpa halaman cover, judul dan tanpa halaman cover dan judul. Nah, itu kalau itu silakan tinggal ke akademik ditanyakan tuh, itu areanya bagian akademik, Bu. Ya, karena pemeriksaan Turnitin itu adalah berada di masing-masing prodi ya Mas Hendar. Jadi yang biasa mengecek Turnitin itu adalah sub akademik. Kemudian pertanyaan berikutnya, izin bertanya, apakah untuk dokumen draft tesis yang disubmit untuk seminar hasil sudah harus mengikuti format tesis yang dijelaskan tadi? Nah, ini juga sama, Bu, karena ini masih seputar seminar hasil, Bu, masih draft. Ya, kalau saran saya sih kalau misal tidak ada kewajiban atau tidak ada ketentuan dari prodi mungkin sudah mengikuti aja, tapi kan ini baru draft ya. Jadi mungkin kalau seminar hasil mungkin formatnya saya belum paham nih. Seminar hasil biasanya formatnya sudah berbab-bab atau gimana ya? Saya mungkin Biasanya bab satu aja. bab Mungkin satu. bagian Mas Iya. Helmi kalian mungkin bisa jawab, Mas Helmi. Ya, Mas Helmi coba akademik ya dibantu jawabnya. Atau Mas Wisnu mungkin yang join ada nggak akademik? Ya, mungkin nggak apa-apa, Bu, nanti mereka bisa menanyakan Ya, langsung oke. deh ke bagian akademik. Ya. Ya. Masih ada pertanyaan lagi, teman-teman mahasiswa? Ya. Oh ya, mau raise hand juga nggak apa-apa. Silakan langsung, kita masih punya waktu 7 menit lagi. Sambil menunggu yang raise hand atau yang mau bertanya, kembali lagi kami menyampaikan bahwa pelatihan ini hanya terkait dengan format penulisan ya. Bagaimana nanti pengisiannya dan seterusnya, pengetikannya, halaman yang sifatnya teknis. Tapi kalau terkait dengan konten, bahwa subbab atau penulisan bab harus isinya misalnya hipotesis dan metodologi atau kalimat lain dalam bab tertentu, itu dikembalikan kepada pembimbing atau prodi. Jadi kami hanya berkaitan dengan formatnya saja. Kemudian satu hal yang perlu diingat, ada beberapa waktu yang lalu, ada mahasiswa karena kondisi pandemi tidak bisa ketemu dengan pembimbingnya, sehingga tidak bisa mendapatkan langsung tanda tangan basah. Nah, ini tidak perlu dipaksakan dapat tanda tangan basah, boleh tanda tangan yang sifatnya digital. Tapi mohon jangan sampai kelihatan kalau itu di crop ya, jadi kayak ditempel. Sebisa mungkin tanda tangannya tanda tangan yang terlihat bersih gitu ya. Karena nanti kelihatan sekali kalau ditaruh di bagian tanda tangan itu bentuknya kotak gitu ya. Itu aja yang perlu saya ingatkan, mungkin ya Dindin ya, kayaknya udah Iya, Bu. cukup ya.
Kalau nggak ada pertanyaan lagi, link unggah tadi boleh di-share ya. Ada di ini ya, ada di template Di materi Bu semuanya PPT sudah ada. materi. Ya, kita Ya, udah termasuk apa namanya SK ya, SK Rektor betul. juga ada di template, di Google Form, di Google Drive. Jadi bisa semuanya ada di situ, tinggal ambil. Oke, sepertinya sudah jelas ya, mudah-mudahan ya. Terima kasih ya. Ini kembali kepada moderator nih, Mas siapa di PPIM? Oke, ya baik. Terima kasih Pak Dindin, Bu Endang Wahyu Lestari sudah memaparkan materi hari ini. Demikian acara ini berakhir. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bu, Bapak. Sama. Terima kasih. Bu Tarik dan Mas Terima Dindi kasih semuanya. Terima kasih sama-sama. Izin Dev ya.